siang Ramadan Masjid Azhar karena pakai AC dingin, jam 1 siang buka pintu, bogelimpangan korban perang Ukraina. Tidur di atas karpet, telungkup pula, tumpah air liur basi, pas di tempat sujud. Malam orang sholat tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Makanya kalaupun mau tidur di masjid telentang. Pak Ustadz, aku cemana lah, telentang pun ngences juga Pak Ustadz. Parah kali ini ya. Kalau ngences juga telentang, sebelum berangkat itu bawa pempes, pasang di sini. Setuju? Setuju pula orang ini, astagfirullahaladzim. Saya pernah ceramah, anak-anak nih lompat sana, lompat sini, ditariknya jilbab emaknya, ditarik lubang hidung emaknya. Inilah dulu yang waktu emaknya mengandung yang dinyanyikannya, Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Jamak buat kita tak mas bisa paham. 80% masjid bergantung pada sound system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap. Alah, lupa pula pantunnya. Anak raja menangkap Balam. Balam dijebak di kain kasa. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini udah banyak yang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini murah rezeki, panjang umur, sehat badan, hutang lunas. Wah, makin kuat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah sebagai sarana mempertebal keimanan kita kepada Allah. Panjang kali ya. Sholat berjamaah ke masjid. Jadi nanti setelah diumumkan jatuh 1 Ramadan, malam itu pun kita ramai-ramailah sholat berjamaah ke masjid, sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada,
Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi sambutannya macam jamaah kekenyangan makan kolak 4 mangkuk. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi tolong 3 hari lagi, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, tolong dilatih Bilal-Bilal yang suaranya mantap-mantap supaya semangat nanti tarawih. Siap? Mestinya di acara ini diadakan, tapi apa boleh buat udah berlalu. Nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya dibuat acara lomba Bilal menyambut Ramadan. Jadi jangan lagi Bilal yang di zaman ayah hatuk kita dulu. Allahumma sholli ala. Dia yang berselawat, kita yang ragu. Ini sampai selesai apa tidak ini? Karena Bilal itu berpengaruh. Tolong mintakan ke Buya Amin pesantren I'anatut Tolibin. Mintakan ke ketua majelis ulama Perawang kita nih. Supaya masjid-masjid ini ada kertas untuk Bilal. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Karena banyak masjid yang tak ada kertasnya, dilaminating. Pakai plastik. Kertas yang lalu sudah hilang. Udah lupa orang bacaan. Akhirnya entah apa-apa kata Bilal. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Ada pula beberapa masjid tuh saya dengar menjerit-jerit aja. Apa maksudnya? Kira-kira sanggup tak kita di depan Nabi Muhammad? Depan Nabi Muhammad. Allahu alaih. Kata Nabi, malaikat Jibril, kau tepuk kan muncung dia nih. Kurang ngajar. Carilah suara yang merdu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Begitu. Kenapa suara Ustadz ini nyaring sekali? Makanya makan rebus ubi sama sambal belacan. Itu rebus ubi sama belacan. Gimana makannya masih tutup plastik? Tadi saya sampai ke Perawang. Ustadz, sebelum kita tausiah, Ustadz minum-minum teh dulu, mampirlah disediakan teh manis. Saya tengok pula ada rebus ubi, ada sambal belacan, ada pula keladi. Saya tengok, wah ini sedap kali ini ah. Begitu pas mau dicocah, udah mau dicocol, ibu-ibu sudah berdiri semua. Cemana lah aku mau mencocal, tak jadi ku makan. Minimal lah terbawa mimpi malam nanti. Bapak Ibu yang dibilang. Tapi sampai kemari terobat hati, Masya Allah, tabarakallah. Perwiritan Ar-Rahman, perwiritan Al-Azhar, perwiritan An-Nisa, jangan tepuk tangan lu, masih lama nih. Perwiritan Kem 3, perwiritan Al-Ikhlas, perwiritan Nurul Ikhlas, perwiritan Nurul Yakin, perwiritan Al-Jannah. Patutlah Perawang ini aman-aman karena banyak perwiritan. Ada pula yang komplain ini, tunggu dulu ku bacakan. Perwiritan Muslimah PT SIR. Nah, ada lagi di balik-balik itu ada. Ibu nih maksudnya perwiritan nih wirid Yasin. Wirid Yasinnya hari apa?
Hari Jumat. Selagi ibu-ibunya ada perwiritan, baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian, insya Allah perawang ini akan tetap terjaga dan terpelihara. Tapi kalau sudah istri-istrinya tak lagi wirid Yasin, tak tahtim tahlil, rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu, bajunya you can see, you kamu ken iso, sin delok, sampean ison delok, ketiak bojone aku. Maka dunia perawang sudah kiamat. Perawang ini apa arti perawang? Hah? Ini aslinya bukan perawang, ini aslinya perawan. Perawan. Orang Bugis susah menyebut ujung N. Orang Bugis kalau makan pisang dia bilang makang pisang. Makang pisang di bawah jembatan. Maka perawan ini orang Bugis menyebutnya perawang. Itu pengaruh Bugis terhadap dunia Melayu. Kalau tak percaya, tanya sama Daeng Yusuf, Ketua Masyarakat Bugis Riau. Dia yang menjelaskan itu. Salah satu pengaruh Bugis di bumi Melayu Riau adalah perawan jadi perawang. Jelas? Ya, nanti ibu punya anak-anaknya bertanya, mama. Ya, perawang itu apa? Perawang itu yang merawang-rawang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kira-kira malam tarawih ibu ke masjid apa tidak? Perempuan lebih bagus sholat di dalam pekarangan, lebih bagus sholat dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Ustadz berceramah begitu. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa ibu ke masjid? Kalau begitu perempuan lebih bagus di rumah apa di masjid? Udah mulai ragu. Kalau ada ustadz yang ceramah begitu, ustadz, seingat saya ada juga hadis satu lagi Ustadz. Hadis satu lagi itu bunyinya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Dan di Masjid Nabawi itu ada 3 pintu kalau kita menghadap ke arah kiblat. Pintu yang pertama Babul Baqi karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Dan pintu yang ketiga adalah Babun Nisa. Apa arti babun nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan juga sholat ke masjid. Jadi kalau begitu perempuan lebih baik di rumah apa di masjid? Tadi mulai sepi. Mudah kali berpaling ke yang lain. Tapi nabinya satu. Kenapa hadisnya mengatakan ada yang mengatakan bagus di rumah, ada yang mengatakan bagus di masjid? Kalau keadaannya tidak aman, banyak fitnah, banyak mengganggu, maka perempuan lebih bagus di rumah. Sekarang sedang berkecamuk perang Israel menyerang Gaza Palestina. Perempuan khawatir tangkap diperkosa. Kira-kira perempuan di Gaza Palestina bagus di masjid apa di rumah? Di Perawang ini ada tentara Israel. Ada. Kira-kira perempuan lebih bagus di masjid apa di rumah? Bagus di masjid. Karena di masjid ada pengajian. Dari Isya ke Tarawih ada kultum, ada tadarus, mengaji, tablik akbar. Maka jangan ragu nanti ke masjid. Cuman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada di sebagian tempat, ke masjid dia, telekong mukenanya diletakkan di bahu. Pergi ke masjid pakai celana legging. Banyaklah atuk-atuk masuk parit. Mengengok celana legging tadi. Nah, Kak Ibu tolong ke masjid pakai baju panjang.
Ada ibu-ibu ke masjid dipakai parfum setengah botol dari rumah. Sampai ke masjid imam sedang baca ayat, wala ana abidum ma'abad. Hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Saking harumnya. Jangan memakai parfum terlalu karena merusak. Tapi bukan berarti bau ketiak aja masjid tuh. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai kita mengangkat tangan kawan pingsan. Yang membawa anak ke masjid, anak itu terbagi 3. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrat. Anak yang pertama sobi. Anak sobi ini 2 tahun, 3 tahun. Ini tak bisa. Membedakannya dengan mumayyiz. Yang mumayyiz itu sudah bisa ditegah tunjuk ajar. Kalau ibu bilang begini ya, dia insya Allah itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau anak ibu dibilang begini, diginikannya pula kita. Ini bisa dibawa nih. Bisa dibawa. Nah, nanti kalau mak sembayang, kau di belakang nih ya, jangan bergerak-gerak ya, jangan lari-lari ya, mengangguk dia. Itu bisa. Jangan dibawa anak, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kebetulan bapak nih sholat membawa kacamata. Diletakkannya kacamata itu di bawah. Setiap anak itu lewat, gitu dia. Itu kalau begitu salam tuh tak sampai ke kiri. Salam tuh cuman kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kau. Yang saya cakapkan ini betul apa tidak, Bu? Terserah ibu mau bilang tak betul, ku sampaikan. Ini demi menjaga, jangan sampai nanti di Ramadan kita berkelahi di masjid gara-gara bini. Ini kan masjid ada perempuan di belakang. Pemisah laki-laki perempuan ini kan ada tirainya. Tirainya itu jangan dibuat macam net takrau. Ada tiang ini dibuat rendah. Saya kalau udah masuk ke masjid menengok tirai rendah. Untuk apa masjid pakai tirai rendah? Tirai itu fungsinya menutup supaya wajah perempuan tak nampak. Ini dibuat tirai rendah cuman sepinggang. Nampak muka perempuan. Yang sop paling belakang anak lajang. Yang sop paling depan anak gadis. Lain bunyi aminnya. Amin. Ke masjid jangan memakai makeup yang berlebih-lebihan. Mati lampu pula di Perawang pas memakai tadi. Sampai ke masjid kawan senyum, awak senyum. Kawan ketawa, awak ketawa. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Ketawa pula anak-anak. Ini macam paham aja kalian. Jadi Ustadz bedak nih tak boleh Pak Ustadz. Menyesuaikan warna kulit boleh. Ada model manusia nih pucat. Kalau dia tak berbedak, berjumpa di tempat wudhu, disangka orang mak lampir. Itu boleh dipakainya. Hanya sekedar menunjukkan yang normal. Yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang udah normal jadi abnormal, tidak boleh. Ini syarat-syarat ini bisa diingat. Insya Allah ibu-ibu ini sudah cukup syarat semuanya. Ibu menengok ke atas warnanya tak banyak. Hitam putih. Tapi saya menengok ke bawah. Melihat macam pelangi sedang turun ke Perawang. Ada yang jilbab merah hati. Ada yang biru Tosca. Ada yang coklat hitam, ada. Mudah-mudahan semua jilbab udah lunas. Sepele kali Ustadz Somad ini. Ustadz nggak tahu kalau Perawang ini orangnya kaya-kaya, berduit semua. Tengok aja tadi sumbangan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat 25 juta. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir?
Biasa kalau orang kita puji, itu hidung tuh langsung mengembang. Maka tadi pas saya bilang, ini orang perawang kaya-kaya, duitnya banyak, menyumbang yayasan tabung wakaf umat 25 juta. Pas ku bilang 25, udah mulai mengembang deh kan. Maka untuk menguncupkannya itu cepat takbir. Allahu Akbar, kuncup dia balik. Ibu kalau dipuji jangan lupa menyebut Allah. Ini anaknya Bu, iya cantik ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, begitu. Ini kadang orang ini dipuji, ini anak ibu, iya cantik ya, siapa dulu mamanya? Padahal yang dibawa ini anak tetangga. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi lil badri ya Allah. Masjid apa nama kita ini? Hah? Saya sudah tahu, cuman mau ngetes jamaah ini. Tanda orang ini selalu sholat ke sini. Kadang orang di kampung tuh ditanya, ada masjid di kampung kau? Ada. Apa nama masjidnya? Apa ya? Apa ya? Masjid Al-Azhar ini dijamin orang nyaman di sini. Kenapa? Ada AC-nya. Tengok AC. Inilah menunjukkan masyarakat Perawang ini kaya-kaya. Elah pura-pura tak mau pula nyebut amin. Saya pernah sholat waktu sujud Allahu Akbar. Kipas angin itu tak usahlah kalian urus hari tadi. Ku tengok itu aja yang lurus macam tak ada waktu lain. La ilaha illallah. Iya pula. Tadi itu aja diurusin itu. Kenapa tak dari semalam kalian siapkan? Mancing-mancing ngamuk orang ini. Saya ini tidak marah, bunyinya aja kuat karena sound systemnya mantap. Sampai mana tadi itulah Luffy. Aku menengok orang betulkan kipas hilang pengajian gua. Sholatlah saya di masjid, Allahu Akbar. Begitu habis dari sujud, pasir di kening, semen kasar. Tapi masjid Al-Azhar tengoklah keramiknya. Jangankan lantai masjidnya, toilet WC-nya pun berkeramik. Memanjat keramik itu sampai ke atap. Luar biasa memang jamaah Perawang ini, luar biasa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki orang yang sudah berwakaf nih ya Allah. Masjidnya pakai menara cantik, tak berpintu pula menara nih. Tolong Pak pengurus pasang pintu, aku khawatir naik anak-anak ini nanti. Melompat orang itu dari atas, na'udzubillah. Kalau anaknya tak apa-apa, bapaknya melompat. Inilah anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Anak-anakku apa kabar? Sehat kalian? Kalian datang nih dipaksa mak kalian? Anak-anak bisa datang duduk tertib mendengar pengajian ustadz. Itu menunjukkan waktu dulu dalam kandungan ibunya bersolawat. Salatullah, salamullah. Itulah hasilnya. Saya pernah ceramah, anak-anak nih lompat sana, lompat sini, ditariknya jilbab emaknya, ditarik lubang hidung emaknya. Inilah dulu yang waktu emaknya mengandung yang dinyanyikannya Kiong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Ternyata kalau mau menengok anak yang soleh, maka pendidikannya adalah dari ibu yang solihah. Apa pula ibunya soleh? Ibu ini udah hilang konsentrasi ku tengok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
perasaan saya ke Al-Azhar nih, Masjid Azhar nih baru sekali nih ya. Baru sekali. Tapi rasanya kita macam selalu udah lama kenal. Kata jamaah nih, alah Ustadz aja kepedean. Kami Ustadz selalu jumpa Ustadz, pagi jumpa Ustadz, mau tidur malam jumpa Ustadz. Ustadz lah yang menghabiskan paket 2 giga kami itu. Bapak, kalau istri kalian suka pengajian, kalian suka apa tak suka? Kalau istri kalian menonton pengajian, Ustadz Das'ad Latif, Buya Yahya, Gus Baha, Ustadz-Ustadz kita, bersyukurlah pada Allah. Sekarang banyak perempuan yang ditontonnya TikTok, isinya ulat pinang sama ulat sagu. Asal sudah menggeletar. Khotib Jumat, saya pernah khutbah 2 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Selesai sholat. Habis sholat Jumat jamaah komplain. Kenapa Ustaz cepat kali? Mik kalian bermasalah. Tapi Masjid Azhar Masya Allah. Tapi nggak tahu juga lah ya. Ini kan mik luar ini kan. Yang dalam. Tapi kalau ditengok dari gaya-gayanya itu bagus. Tengok toanya di atas. Kubahnya pula emas. Luar biasa. Mas Karyo. Ini masyarakat Perawang nih sukunya suku apa? Macam-macam. Ada orang Jawa. Bapak Ibu pripun kapare? Api, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Lah ya ada orang awak. Mbak Akaba. Don sana ambo kasadonyo insyaallah lai sihat-sihat pulang basamu awak beko Idul Fitri ke Kampuang. Banyak juga orang awak. Biado. Halak kita sesudena. Horas. Banyak juga orang. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Agak Kareba. Madeceng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Jawa, mau orang Batak, kita semua diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang Perawang masuk ke masjid membawa suku. Mana ada? Belum pernah lagi mentang-mentang imamnya Ustadz Al-Nob, Allah nan gadang bana. Nggak ada. Semuanya mengatakan Allahu Akbar. Itu maknanya apa? Masuk ke masjid jangan bawa apapun. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya apa pula punya pengurus? La ilaha illallah. Masjid ini punya Allah. Sehingga tidak ada orang yang berkata, kalau bukan karena tanah saya, kalau bukan karena brondol saya, kalau bukan karena sumbangan saya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengurusnya. Jangan asal-asal aja tidur di masjid. Maunya aja di masjid. Siang Ramadan Masjid Azhar karena pakai AC dingin. Jam 1 siang buka pintu. Bogelimpangan korban perang Ukraina. Tidur di atas karpet, telungkup pula, tumpah air liur basi, pas di tempat sujud. Malam orang sholat tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Makanya kalaupun mau tidur di masjid telentang. Pak Ustadz, aku cuma lah, telentang pun ngences juga Pak Ustadz. Parah kali ini ya. Kalau ngences juga telentang sebelum berangkat itu bawa pempes. Pasang di sini. Setuju? Setuju pula orang ini, astagfirullahaladzim. Selesai sholat tarawih, maka masuk sholat. Lupa pula orang ini sholat witir.
Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Di sini kalau sholat itu pakai Bilal. Di beberapa tempat tak boleh pakai Bilal. Jangan pakai Bilal. Langsung aja sholat. Karena Bilal itu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Akhirnya tak tahu jamaah. Bapak-bapak ini kalau dia tak tahu, dia tak mau bertanya. Beda sama ibu. Ibu ini bertanya, witir apa tarawih? Udah berapa rakaat? Witir apa tarawih? Kata ibu yang sebelah, aku gak tahu. Tanya sama sebelah, cuma sembahyang aja lah. Tapi ibu ini dia tak nyaman. Aku kalau cemana usolinya? Usoli witir apa tarawih? 3 rakaat apa 2 rakaat? Akhirnya ditanya si imam. Pak Imam, sembahyang apa ini? Kata imam, witir 3. Kira-kira mana yang bagus antara dua ini? Satu pakai Bilal. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin. Yang satu lagi tak ada pakai Bilal. Witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal apa tak pakai Bilal? Bilal itu tidak menambah-nambah ibadah. Itu di luar sholat. Itu pemberitahuan. Atau pakai mikrofon panggil pengurus. Pemberitahuan. Tarawih sudah selesai. Sekarang masuk ke witir. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ini kan pemberitahuan. Bukan bid'ah. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, kita tanya sama anak-anak perawang yang cerdas-cerdas nih. Ceramah Ustaz Somad ini jelas apa tak jelas? Anak kecil aja tahu. Ini kalau ada orang bilang tak jelas itu berarti memang paketnya habis. Luar biasa persiapan ibu perwiritan ini. Berapa lama Pak Kades persiapan nih? Seminggu persiapan. Saya menduga 3 bulan. Bukan senang menanam bunga sampai. Luar biasa orang ini ya Allah. Merah, kuning, hijau, ungu semua. Tolong selesai acara nih pot-pot nih balikkan ke yang punya ya. Saya tak mau nanti jadi fitnah ini. Selesai acara ditanya orang. Pernah Ustaz Somad datang ke Masjid Azhar Perawang? Oh iya aku ingat kali Ustaz Somad. Apa yang kau ingat? Hilang pot kedua kata dia. Saya tadi malam dari Kampung Durian, Ustaz. Malam tadi saya dari kebun durian sampai rumah jam loro. Telu papat turu. Tidur 2 jam, bangun jam 4, berangkat sama Ustaz Alnob. Saya baru tidur 2 jam malam ini. Saya tadi menduga sama Ustaz Alnob, ini nampaknya aku Ustaz Alnob tak bisa tausiah kuat-kuat. Jadi nanti tidak ada tablik akbar, mungkin aku hanya dialog, mungkin ceritanya tentang selu-selu aja. Bapak Ibu kita semua akan mati, maka kita mesti banyak-banyak beramal. Karena kita nanti semuanya akan mati. Bapak mati, Ibu mau pula dia mati. Tapi rupanya saya bisa tablik akbar menggelegar. Ini pastilah karena doa ibu-ibu dari Perawang. Berdoa mereka tadi malam, ya Allah datangkan Ustaz Somad, jangan sampai hujan, jangan sampai panas. Cuacanya tidak hujan dan tidak pula panas. Tunggu dulu. Padahal kalau mengharapkan tenda, tengoklah tendanya belum, situ sikit. Aku pun bingung, cemana lah cara berpikir orang ini ya. Sepala tenda ini kalau memang mau tak panas kan dirapatkan sekalian depan kan. Yang datang duluan, ini enggak, pasang situ sedikit. Entah tenda belum selesai, wallahu alam. Tapi menengok dari ketawa ibu bapak ini nampaknya bahagia semuanya. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Alhamdulillah, dari senyum mereka lepas. Karena di beberapa tempat punya juga saya tanya, ibu bahagia? Bahagia. Pas nanya, bapak bahagia? Menderita, katanya. Di balik kebahagiaan ibu ada laki-laki yang menderita luar biasa. Tapi itu tidak terjadi di Perawang. Karena di Perawang ini adalah
istri yang solihah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang sudah nyumbang 25 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Mempertebal keimanan kepada Allah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah masyarakat kampung Maredan Barat dan sekitarnya. Tolong kalau habis acara gambar saya ini tolong disimpan baik-baik ya. Tolong disimpan, Pak pengurus, digulung. Kalau mau dibingkai, potong, bingkai. Boleh. Kalau mau disimpan, simpan gulung dalam masjid. Jangan dibuang. Karena saya tengok beberapa gambar caleg, dijadikan orang tuh penutup WC. Lewat saya tepi sungai, gambar caleg, pas bagian bawah, ditulis orang tuh, coblos sini katanya. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini serius pesannya ini Bu. Bisa dijaga gambar nih. Saya terkejut tadi. Saya sangka gambar Pak Camat. Lama-lama saya tengok aku rupanya. Masya Allah, luar biasa. Allah membalas panitia yang sudah bersusah payah. Padahal yang ngasih kata sambutan, protokol, Qori'ah, Pak Kades, Ustadz. Tak ada tadi protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pembuat baleho. Mereka tidak tampil ke depan, tapi amal mereka insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang ceramah ini Abdul Somad, yang tablik akbar ini Abdul Somad, yang disediakan makanan-makanan Abdul Somad, yang disambut dengan bunga-bunga Abdul Somad. Tapi Abdul Somad mungkin amalnya sudah habis karena riya, karena sum'ah. Tapi ada orang-orang yang tak dikenal, dia duduk di sana, di atas rumput, dia tidak di atas karpet, dia tidak masyhur. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Aduh, memang payah kalau kita ceramah sama orang jujur ya. Gak bisa dia bersandiwara. Apalah salahnya kalian bersandiwara menjaga perasaan saya? Pura-pura gak dengar kalian tadi kenapa? Kita ulang lagi bisa? Itulah dia makna meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini kalau tak ada acara menjelang Ramadan ini, tak jumpa saya dengan Pak Camat, tak jumpa saya dengan Pak Kades, tak jumpa saya dengan tokoh masyarakat, tak jumpa saya dengan Ustadz Doktor Subli, tak jumpa saya dengan pokoknya manusia-manusia yang beriman inilah. Maka menjelang Ramadan ini sambung silaturahmi. Di Perawang ini ada tradisi malam-malam nih mengundang orang makan. Ada. Nanti malam ada. Aduh, kenapa lah tak kalian buat malam? Nanti malam Ustadz Somad tablik akbar di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Yang mau datang silakan datang, naik mobil, motor, ongkos tanggung masing-masing. Yang tak bisa datang bisa dengar dari channel Tabung Wakaf Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan sampai nanti ke Masjid Azhar sholat tarawih. Yang pertama ditengok bukan imamnya, bukan bilalnya. Yang ditengok di mana musuh aku. Oh dia di sana, kalau gitu aku di sini. Oh dia di sini, kalau gitu aku ke sana. Rupanya satu malam karena menghabiskan kolak 2 mangkuk terlambat datang. Sampai imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim, lupa menengok di mana musuh. Takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Baru sadar rupanya dia di samping. Akhirnya salam tuh selama tarawih witir tak ada salam ke kiri, ke kanan aja semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi saya yakin dan percaya semua masyarakat Perawang ini sudah menyambung tali silaturahmi. Tarawih tiap malam, witir tiap malam, tadarus tiap malam, ngaji khatam baca Quran. Tapi kalau tidak disambung silaturahim,
la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Siap jaga silaturahim? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Saya yakin dan percaya. Janji jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini ibu-ibu semuanya sudah silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau selama mendengar ceramah Ustadz Somad ada tersinggung, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah aku udah selesai, Pak. Di padang mahsyar saya akan mencari ibu minta maaf. Di padang mahsyar saya akan cari bapak minta maaf. Daripada aku cari di padang mahsyar, bagus di Perawang. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Di padang bola aja tak jumpa. Maka minta maaf di dunia. Saya bupati, saya gubernur, saya menteri, saya presiden. Semuanya akan mimda tema taya bawati modar. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanya amal la ilaha illallah. Amal soleh. Apa pula amal somad? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi mulai berdiri jam 9. Rupanya saya tengok sekarang sudah jam 10 kurang 10. Udah hampir sejam saya berdiri rupanya. Patutlah kebas kaki saya. Seandainya saya tambah ceramah nih sejam lagi masih tahan ibu? Bapak masih sanggup? Aku udah mau pingsan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habi. Macam orang tak makan sebulan.